masih ada orang yang kena sebaran data dong dari pinjaman yang legal. Saya sebutin aja deh, pinjaman apa? Pinjaman Anda kami, aku laku. Ya nggak? Bener nggak? Bener. Karena banyak banget teman-teman yang kena sebaran data. Ini pinjaman yang legal ini. Kita tahu ya, menyebar data adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh OJK. Asal muasal sebar data itu biasanya ini diawali oleh pinjaman ilegal, yaitu sebaran foto KTP kita, kita di semua kontak dibilang kita berhutang lah, kita disebut dengan maling perusahaan dan lain-lainnya. Yang untuk perempuan kita bikin pornografi dan sebagainya. Tapi sekarang gaya penagihan itu diikuti oleh pinjaman yang resmi dan berizin, diawasi oleh OJK. Nah, ini banyak banget orang yang bilang legal rasa ilegal, atau mereka bilang dengan semi ilegal. Dari segi penagihan yang kasar, intimidasi, itu sama aja. Kenapa pinjol legal pakai cara itu? Bagi mereka, dengan menakut-nakuti itu menjadi senjata ampuh bagi para DC untuk cepat menagih nasabahnya untuk segera bayar. Bahkan ada satu hari orang terlambat aja udah disebar data yang dilakukan oleh pinjol legal. Nah, tapi pinjol legal ini sebar datanya itu hanya nagih di sosial media ya, bukan yang ke semua foto kontak disebar data gitu, enggak, bukan begitu, enggak terlalu barbar banget kayak yang ilegal. Nah, jadi gini, banyak pengaduan dari teman-teman, bahkan ada ancaman sebar data bila tidak dibayar melalui kontak-kontak. Bahkan kayak terbaru tagihan sekarang itu yang saya sebutin tadi, nagihnya ke sosial media, ke Instagram. Nama teman-temannya di tag lah nama-namanya, dibikin instastory, bahkan di DM-in, kan kurang ajar. Terus kalau udah ke sosmed kita kan dibikin malu. Jadi gaya penagihan pinjol ini sekarang makin kreatif. Gimana caranya? Yang penting kita bisa ditakut-takuti mereka. Akhirnya nasabahnya panik, akhirnya membayar. Gue bodo amat, nah caranya gimana, pokoknya dibayar. Bahkan mereka sebar data para DC dengan cara mencantumkan nama pinjol mereka. Ini kan geblek. Udah berani gitu kan. Bahkan walaupun ada yang tidak mencantumkan namanya gitu. Jadi kesimpulannya ya, saya mau bilang ya, apakah DC-DC yang menagih di sosial media, komen, DM itu disebut sebar data? Saya bilang iya. Karena orang tahu akhirnya kita berutang, kita minjol, kan malu. Padahal itu nggak boleh, ya. Menyebutkan nominal berapa, kita hutang di mana, itu nggak boleh. Etikanya nggak boleh kayak gitu orang lagi. Kesimpulannya, sebar data lunas, sebar data auto lunas. Pokoknya ini udah lumrah ya bagi kalian yang mendapatkan ini, sebar data lunas. Balik lagi nih di perjanjiannya, ada nggak dalam pinjol dalam sehari atau dalam beberapa itu seminggu, 2 minggu, sebulan, boleh nggak sebar data? Nggak boleh dong. Kalau itu nggak ada perjanjiannya, berarti pihak pinjol telah melakukan peraturan sepihak. Ada nggak peraturan nih si pinjol itu nggak boleh di nagih-nagih sosial media? Emang nggak ada. Oke? Dan ini akhirnya menjadi asas kita untuk mengklaim sepihak juga bahwa hutang kita lunas dong. Dia emang bilang ya itu emang nggak ada peraturannya. Boleh dong nagih sosial media, emang karena nggak ada perjanjiannya gitu kan. Tapi kan yang dibolehkan hanya sekedar di kontaknya aja, kontak darurat yang kita cantumkan. Bahkan ada nih kayak Shopee Paylater, Shopee Pinjam, nagihnya di luar kontak darurat. Kan parah juga kan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sebar data lunas. Itu nggak ada perjanjiannya, mereka melakukan sepihak, ya udah kita juga sama gitu kan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Saat mereka bilang kita adalah nasabah yang on prestasi, tetapi secara cacat pun pihak pinjol juga mengkhianati perjanjian mereka di awalnya, ya enggak? Jadi balik lagi, kalau pinjol sebar data auto lunas, apakah DC menyelonong ke sosial media kalian sebut itu sebar data? Saya bilang iya, karena media sosial yang baca bukan kita, tapi teman-teman kita, follower kita, dan orang jadi tahu kita dipermalukan, ya, kita jadi intimidasi, dan itu sudah melanggar oleh peraturan OJK. Jadi gini teman-teman, gagal bayar di aplikasi apapun, yang legal maupun yang ilegal, itu sangat bikin resah ya, bikin cemas, bikin takut, dengan ancaman-ancaman DC lah, pokoknya mengintimidasi kalian dengan berbagai ancaman yang membuat kalian pokoknya jadi parno.
Saat ini OJK tuh mulai serius untuk memerangi kalau ada DC pinjol itu tidak boleh melakukan penagihan dengan memakai jalur kekerasan dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Di sini juga OJK menyebut dalam pasalnya, pasal 7 POJK nomor 6, PJK nomor 7 garis miring 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Nah, di sini diatur bahwa yang pertama, pelaku usaha keuangan wajib mencegah direksi, dewan komisaris pegawai atau pihak ketiga yang bekerja sama untuk melakukan kepentingan POJK dari pelaku memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dan atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang berakibat merugikan konsumen. Pasalnya berbunyi seperti itu. Nah, yang tertulis di sini sudah jelas ya bahwa pinjol-pinjol yang nakal yang bunganya besar, yang bikin biaya admin setinggi-tingginya, yang sebenarnya sudah dilarang jelas oleh OJK. Faktanya ada beberapa pinjol yang biaya admin itu tinggi banget, ya. Kalian bisa tahu lah. Nah, kalau kalian mau menemukan hal seperti itu yang di luar aturan, yang tentunya dari OJK, kalian bisa melaporkan ke OJK secara langsung. Faktanya ada nggak yang laporin? Kan nggak ada dong. Lanjut lagi. Kemudian, poin yang kedua, poin ini penting ya buat kalian yang takut dengan ancaman DC yang mengancam sebar data ke kontak ponsel kalian. Nah, kalian simak nih pasalnya baik-baik di sini. Di sini tertulis bahwa contohnya antara lain mencantumkan pembatasan kewenangan atau larangan untuk memberikan atau memperdagangkan data dan atau informasi pribadi tanpa persetujuan dari konsumen kepada pihak lain. Nah, dalam prosedur tertulis perlindungan konsumen, pengaturan kekerasan dalam penagihan utang konsumen adalah ketika ada DC yang melakukan kekerasan baik secara verbal maupun tindakan yang sudah jelas dilarang dan menyalahi aturan. Nah, pasal POJK di sini juga disebutkan bahwa DC pinjol itu tidak boleh menghubungi orang lain selain kontak darurat yang kalian sertakan pada proses pengajuan. Nah, faktanya banyak pinjol-pinjol yang meneror di luar kontak darurat. Banyak ini. Jadi, kalau mereka menghubungi orang lain tanpa seizin kalian, itu sudah melanggar aturan yang ditetapkan. Apalagi ada DC yang mengancam apapun yang berhubungan dengan keselamatan diri kalian atau mungkin keselamatan keluarga, ya itu jelas dilarang. Dan kalian bisa membawanya ke jalur hukum. Bisa dilaporin ini. Contohnya ya, DC dilarang melakukan tindakan kekerasan bersifat mempermalukan. Buat yang takut DC datang ke rumah atau lalu bikin onar, teriak-teriak atau bikin heboh, ini dilarang. Kalian bisa melaporkan ke RT RW setempat karena ini sudah menyalahi aturan. Jadi semua ini tertulis dalam pasal 7 POJK nomor 6 tahun 2022. Kalian harus mengetahui aturan yang sudah ditetapkan OJK agar DC tidak bisa bertindak semaunya kepada kalian. Kesimpulannya, mereka tidak akan seenak-enaknya mengintimidasi penagihan menggunakan kata-kata kotor, kata-kata kasar, dan banyak lainnya yang ditujukan kepada kalian, ya. Jadi buat kalian yang masih takut dengan sebaran data, kalau pinjol-pinjol itu melanggar, nggak usah takut, digagal bayarkan saja, nggak apa-apa, karena dia melanggar, ya udah, secara tidak langsung kita juga menentang pelanggaran itu dong, ya, dengan cara tidak membayarnya untuk sementara waktu. Sudah jelas pinjol-pinjol itu tidak boleh menelpon keluar kondar, mempermalukan, tapi banyak banget para DC-DC ini yang menyalahi aturan dari OJK. Aturan itu ditabrak, kita juga boleh dong menabrak aturan kita untuk tidak membayar tagihannya untuk sementara waktu. Tapi di sini saya akan bilang, hutang tetaplah hutang, suatu saat kalian ada uang, harus dibayar ya teman-teman ya. Oke, itu sih teman-teman. Video kali ini semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.